Seluruh bapak ibu, para asatidz, para masyayikh, dan seluruh yang berhadir, bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah. Begitu besar karunia yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita dikumpulkan dalam satu tempat yang amat sangat mulia, bersama dengan orang-orang mulia, bersama dengan tokoh-tokoh mulia yang kami tidak sebutkan mengingat waktu yang sangat singkat. Kita berharap kemuliaan yang Allah satukan bersama kita. Kita berharap kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala Allah kumpulkan kita bersama makhluk yang termulia, baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Saudara, hari ini kita berada di bulan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mahal, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. Siapa yang menyatakan ini istimewa? Nabi. Sampai Rasul menyebutkan nikmat syahri syahrul Ramadan. Kata Nabi, kalau kau bicara nikmat bulan-bulan yang ternikmat, yang teragung, yang termahal, yang teristimewa, bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jinan, kata Nabi, dibukakan Allah di bulan ini pintu-pintu sorga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, ditutup Allah di bulan ini pintu-pintu neraka. Wa tusa'adus syayatin, bahkan syaitan dibelenggu, diikat, tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Bahkan kata Nabi, wa yughfaru fi illa liman ya'ba. Bapak ibu, di ujungnya hadis Nabi sebutkan semua orang beriman di bulan ini diampunkan oleh Allah, kecuali mereka-mereka yang enggan mendapatkan ampunan Allah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bicara Ramadan, sampai Nabi sebutkan, Nabi membicarakan dalam hadis qudsi, halummu, kemari, kata Nabi. Wa min da'in yustajabulah, siapa orang yang berdoa dari kalian, semua doa diijabah oleh Allah. Wa min sa'ilin yu'tasa'luh, mereka-mereka yang doa kepada Allah, minta kepada Allah, semua pemberian diberikan kepada mereka, permintaan diberikan kepada mereka. Wa min mustaghfirin yughfarlah, mereka yang ingin minta ampun kepada Allah, semua dosa mereka pasti diampunkan Allah. Wa min taibin yutab alaih, siapa mereka yang taubat kepada Allah, pasti taubat mereka diberikan oleh Allah. Takbir. Bapak Ibu, begitulah fasilitas yang Allah berikan di Ramadan. Maka mustahil dalam banyak riwayat, orang kalau hidup di Ramadan dosanya tidak dibersihkan Allah. Maka mustahil orang yang hidup di Ramadan dosanya tidak diampunkan Allah, karena fasilitas Ramadan diberikan Allah kepada mereka. Sampai Nabi sebutkan, ketika masuk Syawal kawaladat ummuh, mereka yang hidup di Ramadan, kata Nabi, kelak masuk Syawal mereka bagaikan seorang yang baru dilahirkan ibunya. Bapak Ibu, ini fasilitas hebat Allah berikan kepada orang beriman. Maka mustahil kita tidak bersih di Ramadan. Mustahil kita tidak bersih di Ramadan. Saudara, tapi ingat, suatu hari para malaikat bertanya ketika Rasulullah menceritakan hadis qudsi diterima daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Ketika itu para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, ma sana Allah fi hawaijil mu'minin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata para malaikat kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, apa sih yang Allah berikan, yang Allah buat kepada umatnya Nabi Muhammad tentang hajat-hajat mereka? Kita kalau bicara hajat kita banyak. Pengampunan, dimudahkan urusan dunia, dimudahkan urusan akhirat. Kalau dia pemimpin, berharap jabatannya bisa dikawal dengan baik, memakmurkan masyarakat, menjadi mafatih lil khair, maghaliq bisyar, jalan kebaikan, penutup keburukan. Ketika itu malaikat Jibril katakan, nadhara ilaihim,
Allah berikan fasilitas, kata malaikat Jibril, kepada orang beriman umat Nabi Muhammad ini. Allah berikan pandangan khusus kepada mereka. Wa'afa anhum, dan Allah berikan kemaafan yang seluas-luasnya kepada mereka. Wa ghafara lahum, dan Allah ampunkan semua salah dan dosa mereka. Illa arba'ah, kata malaikat Jibril, kecuali 4 orang manusia yang mereka itu tidak dapat perhatian Allah, tidak mendapatkan kemaafan Allah, dan tidak mendapatkan keampunan Allah. 1, mudminu khamrin, mereka yang meminum minuman keras. Bapak Ibu masih hidup? Pak Wali masih hidup? Ya. Yang pertama yang mereka tidak mendapatkan pandangan Allah, mereka yang meminum minuman keras. Maka dari dulu Pak, informasi umat Islam sudah melarang yang nama segala macam minuman keras yang memabukkan. Apapun namanya, apapun bentuknya, termasuk di dalamnya narkoba. Yang kedua, siapa mereka yang tidak mendapatkan perhatian Allah, tidak mendapatkan kemaafan dari Allah, tidak mendapatkan keampunan dari Allah? Wa kun liwalidih, mereka yang durhaka kepada ibu dan ayahanda mereka. Kita sadar betul Bapak Ibu semua kita lahir dari mama dan ayah. Pak Wali lahir dari mama ayah ya? Bu Wali sama ya, sama kita semua lahir dari mama ayah. Maka jangan sampai durhaka kepada mama ayah. Ada 3 dalam Islam yang sebagai orang tua kita. 1, yang menjadi sebab kita lahir ke alam ini. 2, seorang yang menikahkan anaknya kepada kita, mertua kita, bagian dari orang tua kita. 3, guru kita. Ternyata guru juga bahagian daripada orang tua kita, sampai disebutkan para ulama, kalau kau bicara kemuliaan dari 3 versi manusia ini, disebutkan para ulama, yang paling mulia dari semua itu adalah gurumu. Karena ayah mamamu melahirkan kau ke alam ini, jadi sebab kau pindah dari alam rahim ke alam dunia. Tapi gurumu yang mendidikmu sehingga kau kenal dengan Allah dan Rasulnya, sehingga memindahkan kau dari alam dunia sampai ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Berapa menit lagi Ustaz? 1 menit lagi. Yang ketiga disebutkan qati'ur rahim, mereka yang memutuskan silatur rahim. Maka jangan sampai kita putus silatur rahim. Yang keempat terakhir, wa musyahin. Apa sih musyahin? Kalau Nabi bersabda huwal musarim, musyahin itu orang yang bertikai. Siapakah orang yang bertikai? Alladzi la yatakallam aqafa talata ayyam, orang yang bertikai itu yang tidak mendapatkan perhatian plus pengampunan Allah. Mereka adalah orang yang tidak berbicara dengan saudaranya lebih daripada 3 hari. Maka mulai hari ini Bapak Ibu yang pernah tidak berkawan antara suami istri, jiran tetangga, sahabat rekan, berkawanlah. Kalau kita terhindari 4 golongan yang disebutkan Nabi ini, insya Allah kita masuk ke Syawal, lahir sebagai sosok mukmin, sebagaimana seorang yang baru dilahirkan ibunya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kita doakan Pak Wali, Ibu Wali senantiasa mendapatkan kemudahan dalam menjalankan tugas, dan kita juga sebagai masyarakat bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.